Memang sih ditunggu banget Pak reshuffle itu. Mungkin nanti reshuffle-nya yang ditunggu ya. Habis lebaran kali ya. Ini kok kayaknya Pak Prabowo nurut banget sama Jokowi gitu. Kalau menurut saya sih Pak Prabowo tuh justru bikin sejarah baru Pak. Ini kali pertamanya ada presiden yang baru, presiden yang lama ngobrol Pak. Sebelumnya belum pernah terjadi loh. Nah itu tadi Pak, saya tuh menilainya Pak Prabowo tuh sendirian Pak. Jadi ya jadi menteri-menterinya tuh juga bukan hanya quality gap, tapi relationsnya juga gapnya lumayan kelihatannya. Saya juga termasuk orang yang menunggu lama banget, ya 15 tahunan lah. Pak Prabowo ini sebenarnya mau ngapain sih kalau jadi presiden? Kok begitu ngotot menjadi presiden? Ini kan saat pembuktiannya kan sekarang kan? Dan pokoknya dia merasa terguncang kan. Akhirnya diambil lah YouTube gue itu dan gue merasa terguncang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang ingin terus menjaga kewarasan. Dan alhamdulillah ada orang waras bersama saya. Mukanya dibikin. Gue apa-apa sudah ketawa. Kenapa sih? Ini kan muka orang waras. Suka jaga jaim gitu. Orang muka orang waras. Apa? Itu apa maksud? Ini podcast nggak bisa pakai bahasa Inggris ya? Bisa sekali. Pakai bahasa Inggris lah. Kita nih gimana kan internasional. Internasional. Pakai bahasa akhirat juga bisa. Jangan. Aku mau tanya, kan kita udah lama nih gak ketemu nih kan. Gue kangen sama lu. Tiba-tiba ada program Jangkrik Bos tuh apa lu? Iya. Janjo apa Jangkrik? Jangkrik. Oh Jangkrik, oh iya. Gimana? Itu kan YouTube gue kan belum balik tuh ya setelah di take over. Emang lu pihak tertentu. digadaikan kemana kok belum balik? Enggak, pokoknya diambil aja pada saat kita menyuarakan kebenaran. Mungkin ada yang tidak suka dengan kebenaran yang kita suarakan. Jadi yang mengambil di take penjahat over lah. ini. Iyalah. Belagu aja tuh. Memang susah ya namanya emas kan selalu diperbutkan ya Pak. Jadi emang itu channel YouTube itu emang berpeluang mengguncang dunia sih Pak. Oh, iya. Jadi sebelum yang diguncang dunia apa orang per orang nih? Ya gue nggak ngerti lah. Pokoknya dia merasa terguncang kan. Akhirnya diambil lah YouTube gue itu dan gue merasa terguncang. Ya udah. Tapi kan life must go on ya. Iya. Mesti move on. Saya bikin lagi Jangkrik Bos ala Henry Satrio. Apa jadi program Jangkrik Bos tuh? Ya jadi kita ngobrol-ngobrol aja sama rakyat biasa ya. Rakyat biasa itu sukanya apa, kalau ketemu presiden mau ngomong apa, kalau ketemu gubernur mau apa, terus keluhannya selama ini apa, ada masukan gak buat pemerintah, ada masukan gak buat rakyat yang lain, anak-anak muda gitu misalnya. Jadi banyak juga yang kita dapatkan di situ ya. Mungkin setelah saya pikir-pikir ya, itu mungkin channel itu bakal bikin pejabat gerah juga. Saya nggak tahu kenapa ya kemudian idenya menyerempet situ. Karena kan kalau dulu kan memang mungkin orangnya adalah narasumber yang public opinion maker lah ya. Tapi yang sekarang ini kan tukang bajai, tukang balon, tukang kerupuk gitu. Yang mereka ngomong-ngomong aja, nggak punya tendensi apa-apa. Saya nggak punya duit, ya nggak punya duit. Saya mau sejahtera ya dia mau sejahtera, gitu-gitu aja. Tapi dari sisi yang lain sebenarnya kamu kembali kepada otentisitas karena memuliakan daulat rakyat. Iya Pak, betul. Itu keren banget. Nah dalam konteks daulat rakyat juga tuh kayaknya keren nih. Temanya adalah Pak Prabowo udah 100 hari lebih nih. Sejauh mana program-program itu relevan bagi kepentingan masyarakat. Bapak kenapa sih ngurusin orang kok? Pemerintahan. Oh Presiden Prabowo. Iya. Jangan cuma Pak Prabowo banyak Pak. Kalau Pak Prabowo di bahasa komunikasi apalagi sama lo orang komunikasi. Gini, kan misalnya, paham kan. Kapolri Prabowo itu Pak belakangnya. Oh iya, tapi Listio ya. Cuman kan yang gua kenal lo jadi tahu. Presiden Prabowo 100 hari Presiden Prabowo. Oke. Karena Pak Kapolri udah 4 tahun lebih bos kalau Pak Prabowo ya. Iya. Apa yang menarik untuk dilihat dari situ? Yang topnya lah sekarang, yang paling hebatnya tuh apa yang dilihat orang? Yang pertama menurut gue tuh ada quality gap Pak.
antara Prabowo dan jajarannya. Oke. Ya, Bapak ngerti kan maksudnya jajarannya siapa aja kan Pak? Bapak pasti ngebayangin muka itu deh Pak. Siapa tuh? Jangan, jangan-jangan apa yang lu pikir beda sama gue kan? Enggak, saya lagi ngomongin Wapres enggak Pak? Enggak. Kita ngomongin gue bukan ngomongin gitu. Wapres gue malah. Iya kok terus tiba-tiba lu ngomongin Wapres? Orang gue bilang gue gak ngomongin Wapres, lo ngomongin Wapres. Enggak gitu juga. Jadi ada quality gap Pak emang antara Pak Prabowo dengan beberapa menterinya. Ini cara political framing kayak gini. Ya. Dengan beberapa menterinya Pak. Oke. Makanya kemudian pembantu-pembantunya itu justru bikin Prabowo susah juga. Oh. Jadi quality gap ini. Jadi misalnya ada yang pakai kop surat untuk acara keluarga misalnya. Tapi kan udah minta maaf nggak apa-apa, nggak usah sebut-sebut. Terus ya, ada selesai, jangan diungkit-ungkit lagi dong. Ya, terus kita lagi evaluasi ya. Evaluasi kan. Betul, terus ada yang insiden ST itu Pak. Tapi udah mundur juga. Terus ada insiden RI 36. Gitu kan. Terus ada yang di demo sama ASN-nya. Itu keren loh Pak. Maksudnya keren tuh dia mengukir sejarah tuh. Maksudnya Jaya Suprana tuh kasih dia muri tuh. Sebagai menteri pertama yang didemo oleh ASN. Jadi ya udahlah gitu. Jadi karena quality gap ini saya melihatnya Pak Prabowo itu seperti sendirian Pak dalam melaksanakan program-programnya. Kan kalau dalam pidato-pidatonya itu kan nampaknya Pak Prabowo itu berkeluh kesah ya. The ultimate speech yang menurut saya puncak dari kesendirian dia gitu ya, kegelisahan dia itu waktu dia bilang emangnya enak jadi presiden gitu kan. Walaupun sih saya juga bisa bilang ya Pak Prabowo ngomong gitu setelah dia jadi presiden. Kalau gua kan nggak nyoba-nyoba terus. Dia berjuang hampir 3 kali kan? 4 kali lah kalau sama wakil itu. Jadi ya itu ultimate-nya. Tapi yang kedua, kalau tadi kan poinnya ada quality gap ya Pak. Kemudian yang kedua menurut saya, sebelum ke situ, kenapa juga ada quality gap? Karena waktu itu jam 10 itu pelantikan, jam 12 orang-orang udah pada banyak ngomong, ini reshuffle-nya mau kapan? So artinya ada pertanyaan juga dari publik, kok Pak Prabowo dengan kejeniusannya ya memilih timnya yang punya quality gap gitu menurut saya dan beberapa orang ya. Ini mohon maaf ya Pak ya, saya tahu Bapak bersahabat dekat dengan Pak Prabowo, tapi kan ini kan harus kasih masukan yang fair-fair aja lah gitu. Nanti Bapak kirim aja nggak apa-apa. Jangan takut di take over juga. Nggak apa-apa dikirimnya. Namanya jabatannya di take over. Namanya sahabat kan. Nah yang kedua Pak, kelihatannya memang Pak Prabowo itu sedang gundah gulana karena memang ternyata negara ini nggak punya uang Pak. Nah bahkan kan Pak Prabowo minta terakhir tuh tolong berhemat gitu kan, artinya kalau memang berhemat emang nggak punya uang. Padahal program-program media itu kan spending ya, makan bergizi gratis, itu kan singkatannya MBG Pak ya. Itu katanya diganti Pak akhir-akhir ini. Bukan makan bergizi gratis, makan belalang gratis Pak. Karena belalang bergizi. Iya. Insinuatif banget itu. Ya namanya juga pengamat ya Pak. Jadi boleh lah kita ngamat-ngamatin belok-belok dikit ya. Nah itu kan program flagshipnya Pak Prabowo tuh banyak yang gak jalan Pak. Untuk yang pemasukan misalnya, Danantara belum terbentuk, tapi katanya Februari ini sih akan jadi tuh Pak. Terus badan penerimaan negara juga belum ada. Yang menarik pajak keluar dari keuangan ya. Jadi sih hebatnya Pak Prabowo ini dia tetap kuat gitu, tough gitu dia. Dia 100 hari ini pokoknya flagship program media itu dia jalanin. Jadi gak apa-apa gitu. Nah itu Pak, itu dua-dua ya. Kemudian yang ketiganya itu kan tentang etika dan komunikasi politik Pak. Komunikasi politik pembantu-pembantunya ini kerap bikin kita gimana yang ngelus dada Pak ya. Misalnya ada menteri komunikasi digital, dia ngangkat staf sus tapi dia secara terbuka belak-belakan ke publik mengatakan dia gak tahu latar belakang si staf susnya. Padahal kata orang-orang, kata masyarakat,
dia itu buzzer yang suka jelek-jelekin Prabowo. Kalau saya sih bilang begini Pak ya, itu mah udah garis tangannya si buzzer itu aja, dia jadi staf khusus. Lagian kan bagus ya, dia ada career path baru gitu, buzzer staf khusus, bagus kan. Jadi buzzer jadi bisa loncat ke staf khusus. Ya kalau saya sih nggak apa-apa juga, tapi yang saya justru permasalahkan itu alasan si menterinya bilang nggak tahu. Kan nggak boleh ya Pak, dia kan wakilnya, bukan wakil ya, dia kan orang terdekatnya presiden ya. Harusnya itu kayak dia insubordinasi terselubung ya. Apa tuh Pak? Jadi melawan tapi kemudian tidak langsung gitu. Oh, ya kan dia angkat orang yang dulu menghina-hina bosnya, itu maksudnya apa? Ya emang dia nggak tahu kali Pak, atau emang ada yang nitipin dia nggak berdaya. Tapi kan nggak, saya sih gini, siapapun itu, tapi jangan sampai ada menteri ngomong nggak tahu gitu, ngangkat staf khusus terus kok nggak tahu kan? Padahal staf khususnya dia kan? Iya, jadi kan itu salah juga tuh. Terus ada komentar-komentar yang lain yang paling telak sih Pak tentang pagar laut ya Pak ya. Pagar laut kan itu akhirnya terbuka bukan cuma di PIK ya Pak, ada di Bekasi, ada di Subang, ada di Sidoarjo, ada di Pamekasan, ada di Makassar. Begitu ya? Banyak kan? Emang lagi tren jangan-jangan Pak ya, pagar laut itu. Barang siapa kabupaten kota yang punya laut, kalau nggak ada pagernya, maka tidak tren. Maka tidak terlindungi. Tapi enggak, masalahnya kan satu, Indonesia satu-satunya di dunia yang disebut dengan archipelago state. Negara yang dikepung oleh laut. Terus yang kedua, kalau dilacak lebih lanjut, ini udah 3, 4, 5 tahun yang lalu bos. Jadi ya, jangan lo bilang tren, ini baru kebongkar. Baru kebongkar ya? Ya misalnya, ada satu orang, saya lihat di podcast yang lain, itu namanya Pak Joko, dulu kepala pertanahan di Subang. Dia berhasil meloloskan 307 bidang tanah untuk 400 hektar luasnya. Terus dia yang dipindah ke Tangerang. Nah keberhasilan di situ dipindah ulang. Kan berarti ada konduktornya tuh. Iya. Yang melakukan ini. Terus udah gitu di Sidoarjo yang katanya itu udah diagunkan ke bank. Iya. Jadi ini trennya ini udah kemana-mana bukan trennya, maksudnya ini dilakukan sudah lama banget. Cuman pendekatan kita jadi sangat sederhana, seolah-olah isunya hanya pagar laut. Padahal enggak Pak. Padahal itu adalah perampasan kekayaan negara dengan cara-cara yang sangat sophisticated dan sistematik banget. Jadi kalau nggak dilakukan upaya-upaya yang juga sangat sistematis, maka kita sebenarnya sedang menangkap deburan ombak tapi tidak menangkap kekuatan gelombang yang mengorganisir itu semua gitu loh bos. Saya sih sedihnya ini Pak ya, kita tuh kayak dibohongin sama aparat gitu Pak. Lu kayaknya muka lu sama bahasamu kok jadi kayak pilu gitu loh. Pak ini tuh ngomongin 100 hari pemerintahan Pak, nggak ada waktu kan kita untuk bercanda. Tapi kan tidak harus pilu dong. Ya nggak apa-apa lah Pak. Pilu itu kan gitarisnya Dewa ya, Padi ya. Gitaris Padi Pak Pilu Pak. Bukan Pilu dong. Siapa Pak? Ada namanya. Piu Pak, Piu. Ini generation gap ini ya. Enggak dong, Piu itu generasi gue. Iya. Cuman gue kan bukan penyanyi dan bukan pemusik. Oh iya. Bapak Sari Tirawah mungkin ya. Rebana. Iya. Nah gitu Pak. Jadi aku ngikutin satu-satu ya soal makan bergizi, makanan bergizi gratis tuh kan. Kan ada problem bahwa satu ternyata kesiapannya itu belum well prepared. Dan kemudian ada kasus di beberapa tempat walaupun tidak keseluruhannya. Coveragenya tidak terpenuhi, ada yang keracunan, ada yang macam-macam kayak gitu. Sekarang timbul ide macam-macam. Tapi isu utamanya tuh ada 2. Satu di sini keberlanjutan program ini masih belum bisa dipastikan. Karena dengan anggaran yang besar semua terkait tadi lu bilang kan defisit yang itu apa flagship programnya ini akan bisa berlanjut atau tidak. Terus kedua itu sudah mulai isu fraud bos. Oh, ya bos kan bilang kok ada isu di sini ada orang-orang yang dijanjikan tapi tidak pernah kedapetan di beberapa tempat itu quality
servicesnya lemah. Itu kan isu fraud itu, aku ingat gini aja Hen. Waktu kita mau meresmikan undang-undang desa dan kemudian memberikan dana kepada desa, kan maksudnya bagus tuh. Iya. Tapi sekarang kelihatan kan, korupsi terbesar sekarang di desa dan menggunakan dana desa. Ya kita mau apain, kita tutup aja Pak negara ini Pak. Artinya kan gini dong. Kan tadi lo bilang ada quality gap. Iya. Nah quality gap itu kan menyebabkan quality services. Nah ini kan harus diintervensi bos. Supaya kemudian orang di situ sanggup nggak, kalau nggak cari. Masa kita nggak punya orang yang terbaik yang bisa di situ? Iya masalahnya kan itu keputusan politik Pak, bukan UMPTN. Kalau UMPTN memang ada tesnya. Jadi siapa yang berhasil masuk emang pintar, cerdas gitu. Ini kan tentang keputusan politik Pak. Jadi maksud saya begini, memang ada sebuah kondisi di mana kita masih deg-degan melihat after 100 hari ini mau gimana. Karena 3 hal yang sudah saya sampaikan ini. Dan yang keempat ini Pak, menurut saya menarik juga Pak. Quality gap kan gue bilang, gue yang ngomong. Kan di quality services, terus lu agak ngaco tuh setelah itu kan ngomongannya. Nah jadi gini Pak, jadi ada 3 hal itu yang tadi saya sampaikan. Jadi kan kita harus menghadapi after 100 hari ini mau gimana. Dan dengan 3 hal yang saya sampaikan tadi, itu tuh mungkin menjadi catatan-catatan penting ya 100 harinya Pak Prabowo. Dan kalau dilihat dari kegiatan dari 100 hari itu, 1/4 waktunya itu ada di luar negeri Pak Prabowo. Jadi ada menjalin hubungan internasional juga, nggak apa-apa juga menurut saya, bagus-bagus saja. Nah tapi yang keempat ini Pak, misteri. Kan tadi saya katakan Pak Prabowo kan seperti sendiri kan. Oke. Nah sebetulnya komunikasi antara Pak Prabowo dengan Pak Wapres itu gimana ya Pak ya? Kan kita belum pernah melihat tuh ada komunikasi antara Pak Prabowo dengan Wapres ya. Nah, memang di ilmu komunikasi kan ada yang dalam komunikasi dalam diam tuh kan ada mestinya. Oh maksudnya saling pengertian. Ya, saling mengerti. Gak usah ngomong gitu ya. Kalau orang sudah sehati itu gitu. Orang-orang yang tidak paham komunikasi dalam diam itu susah memang. Iya betul. Tapi Pak Wapres tuh aktif loh Pak. Oh. Dia kalau berkomunikasi diam, tapi kemana-mana aktif. Dia aktif Pak. Dia ada program apa? Nggak kelihatan dia ke sekolah tuh concern banget sama plafon ya Pak ya. Jadi dia kelihatan di media-media sosial Ethernet. Tuh dia tuh sering ngeliat ke atas gitu kalau lagi kunjungan buat memantau makan bergizi gratis. Jadi bukan makanan yang dipantau tapi ya mungkin maksudnya kan berdoa kepada Allah. Dia lihat ke atas. Jadi gue nih memuji juga sebetulnya Pak. Itu bolong kenapa Pak ya? Tapi Hen ada satu Hen. Dengan saya Pak, YouTube yang diambil daripada plafonnya ada yang ngeruntuhin. Gimana Pak? Ada satu yang lupaan dibahas loh bos. Apaan? Soal ketahanan energi. Ada yang bilang gini, kan Pak Prabowo itu salah satunya akan mengembangkan energi baru terbarukan EBT. Tapi menterinya Pak Bahlil itu justru fokus pada peningkatan produksi minyak dan batu bara. Jadi itu saya ingin mengkonfirmasi betul pernyataan lo itu. Gap. Quality gap itu. Ini bukan quality gap ini, bukan gap lagi. Ini kayaknya berlawanan dengan apa yang dipikirkan Pak Prabowo. Itu bukan sekedar gap bos. Itu salah kaprah gitu loh. Mau mesti ngembangkan energi baru terbarukan, yang dikembangkan terjadi energi fosil. Batu bara dan ini. Mungkin, itu jadi masalah itu. Nggak mungkin maksud dia kalau ada sumur baru juga itu maksudnya energi terbarukan tuh Pak. Sumur baru terbarukan. Mungkin ya Pak ya. Jadi ya memang pemahaman para menterinya itu bukan cuma quality gap yang tadi saya pikir Pak ya. Tapi seperti melaksanakan apa yang belum dilaksanakan di pemerintahan sebelumnya. Itu kan juga bisa Pak. Misalnya IKN ya Pak ya, itu kan belum kita bahas. Mungkin hari ini itu kita satu-satunya negara di dunia yang nggak punya ibu kota secara definitif. Maksud saya yang ada sudah dihapus, udah dihapus, yang baru belum juga ditinggalin gitu kan. Jadi kita nih nggak tahu mau kemana. Tapi dilihat dari
apa ya, greget-gregetnya Pak Prabowo itu kan kemarin katanya 40-an triliun ya Pak untuk pembangunannya. Itu kan tidak cukup besar ya. Untuk 5 tahun loh bos tuh. Ya makanya kan gak cukup besar ya. Jadi kita juga bisa kira-kira nih mungkin akan ada perubahan juga kali tuh. Ibu kotanya balik ke Jakarta kali ya. Nah itu beberapa isu-isu yang menurut saya juga besar ya, selain kontroversinya PIK 2 dan pagar laut gitu. Tapi di kalau balik ke IKN sebenarnya kita sampai sekarang belum punya kejelasan sih sebenarnya. IKN itu satu, apa betul kita mau di sana? Terus kalau mau di sana, kenapa dananya cuma segitu? Terus yang ketiga, siapa yang mau diprioritaskan di sana? Apakah presidennya atau wakil presidennya misalnya yang sana kan? Itu Menteri Ara udah pernah bilang Pak, jadi 36 rumah untuk menteri itu sudah siap. 36 rumah? 36 rumah, itu udah ready Pak. Yes. Terus kan dia harus berpikir infrastruktur sosialnya juga ada di situ. Emang yang datang ke sana cuma menterinya doang, keluarganya enggak? Sama itu Pak, Plup-plup tetot. Itu juga ke sana Pak, Plup-plup tetot tuh Pak, kalau menterinya ke sana dia emang masih juga perlu. Kan di sana cuma ada cacing. Plup-plup tetot juga gitu. Buat gaya Pak, sama jangkrik. Oh iya. Jangkrik bos. Jadi gitu, jadi catatan 100 hari ini sebenarnya banyak. Nah, di ultimate dari catatan 100 hari itu kan biasalah publik nanyain ini kan mau akan ada reshuffle atau tidak. Kan gitu Pak. Tapi sebenarnya kalau mau di reshuffle kan harus punya alasan ya. Satu memang gapnya itu kebangetan. Sehingga bukan hanya gap, sebenarnya quality orang tuh tak pantas dan tak cocoknya ada di situ. Satu itu. Terus kedua itu diukur dari kinerjanya. Terus yang ketiga kan dikaitkan dengan flagshipnya itu di mana. Kan aku catatnya kan 3 bos. 1 ketahanan pangan, 2 ketahanan energi, 3 law enforcement. Yang jarang sekali digunakan di diskusi law enforcement itu di bidang tindak pidana korupsi. Di ketahanan pangan aja sekarang ada proses katanya mau mengubah hutan menjadi bagian dari swasembada pangan. Jadi hutan mau diubah tuh bos. 20 juta. Digundulin 20 hektar, 20 juta hektar. 20 juta hektar. Itu mau diubah kayak gitu. Terus kan kita belum ada studi mengenai itu. Deforestasi terjadi tapi belum tentu ketahanan pangan itu kan ngeri itu. Iya. Terus mau gimana jadi kita Pak ya? Ya itu. Kalau lu orang yang menjadi pembisiknya Presiden Prabowo, apa yang mesti dilakukan? Kan lu ahli komunikasi. Iya. Pasti komunikasi lu gak dalam diam kan? Iya enggak. Terus kalau saya mesti bisikin Pak Prabowo ya? Pak. Sikat Pak. Enggak lah gini kan ya Pak BW. Saya juga termasuk orang yang menunggu lama banget. Ya 15 tahunan lah. Pak Prabowo ini sebenarnya mau ngapain sih kalau jadi presiden? Kok begitu ngotot menjadi presiden? Ini kan saat pembuktiannya kan sekarang kan? Dan saya tuh sampai hari ini juga masih garu-garu kepala juga ya. Kan dia udah kasih alasannya sih. Menteri, wakil menteri banyak biar kerjanya lebih fokus. Cuma 100 hari ini kan ada menteri-menteri yang belum kerja juga. Karena kan ruangannya belum ada lah. Job description-nya belum terbagi. Ya namanya masih baru. Nah itu kan jadi pertanyaan. Terus kemudian yang kedua, dia mau menjalankan flagship program. Tapi uangnya gak ada. Dan di satu sisi, di lain sisi, rakyat juga banyak yang gak punya uang. Ya, jadi sama-sama deflasi terjadi uang. Kan. Ya, sama-sama gak punya uang. Terus yang ketiga, lagi serius-serius kerja, menterinya lucu-lucu. Pembantunya lucu-lucu. Nah, siapa yang lucu-lucu? Putusan. Ya yang ST sama RI36 kan lucu-lucu Pak. Terus yang gak ngerti. Jadi macam-macam juga programnya. Jadi, tapi apakah kemudian rakyat optimis Pak? Optimis Pak. Menurut survei katanya kepuasannya kan di atas 80%. Tapi lu percaya dengan survei itu kan? Saya lagi survei juga Pak. Kedai kopi. Untuk ngecek apakah survei itu patut dipercaya atau tidak, lo pakai survei lagi. Berarti lo keren lo. Menjawab hasil survei dengan survei itu keren tuh. Iya gitu. Masalah saya mau kasih tau ke publik kan belakangan ya Pak ya. Iya.
Nah, namanya saya bikin survei sendiri Pak. Iya. Ya kan nggak ada keharusan untuk nyampein ke publik juga. Iya. Seandainya ada sponsor juga kan lo harus jelasin kalau lo punya etika. Iya emang ada kan. Saya selama ini yang Bapak pikir. Iya, Waktu iya, Bapak kan? jadi sponsor saya juga saya pengumuman. Sponsor apa? Iya. Ini Gua saya urusannya apa? Menjadi kepala daerah enggak? Dapat sponsor dari Pak BW tapi kurang. Gitu. Nggak apa-apa Pak. Saya sih selalu bilang juga. Gitu. Nah balik lagi ke Pak Prabowo ya Pak ya. Nah terus kemudian kan ada pertanyaan di publik. Ini kok kayaknya Pak Prabowo nurut banget sama Jokowi gitu. Kalau menurut saya sih Pak Prabowo tuh justru bikin sejarah baru Pak. Ini kali pertamanya ada presiden yang baru, presiden yang lama ngobrol Pak. Sebelumnya belum pernah terjadi loh. Gitu. Mungkin juga nggak ngobrol sama Wapres karena dia udah ngobrol sama bapaknya kali. Ya kan? Udah nggak begitu penting lagi Wapres ya? Bukan nggak begitu penting, maksud saya. Udah ngobrol sama bapaknya Wapres? Iya kan ngomong antar presiden. Oh iya. Gitu. Jadi ntar dikasih tahu, tolong kasih tahu ya. Oh karena anaknya itu wakil presiden, beda levelnya. Iya dan anaknya kan emang jadi wakil presiden karena bapaknya presiden. Oh iya. Jadi nggak apa-apa juga gitu ngobrol antar. Jadi itu juga jadi catatan Pak. Dan kemudian kan ada yang protes juga tuh. Pak Jokowi udah gak jadi presiden. Kayaknya seperti presiden tetap terima-terima orang. Jalan sana jalan sini. Kalau itu masih belum, kalau itu sih masih mendingan bos. Kenapa? Ketika Donald Trump terpilih, terus dia mengirim pesan nih pada Presiden Donald Trump. Seolah-olah dia presidennya. Itu tuh. Iya. Kalau cuma masyarakat sih, ya itu adat ketimuran. Nggak apa-apa juga. Saya sih nggak keberatan Pak Jokowi masih jalan-jalan ke sana kemari Nggak apa adat ketimuran. Iya. Pak Jokowi nggak mau bikin partai sih ya. Nggak. Dia bukan orang yang tipikal organisir. Dia itu pengusaha kan basis dasarnya. Jadi semua kebijakannya selalu diuntung seberapa besar itu menguntungkan. Khususnya bagi dirinya dan keluarganya. Aku mau tanya nih. Jadi Pak Prabowo itu gebrakannya menurut lo gebrakan yang paling nyata dan aktual sehingga kemudian menjadi memorable dalam 100 hari ini apa sebenarnya? Yang paling nyata ya waktu gebrak meja itu Pak. Itu kan bukan 100 hari pemerintahannya. Oh iya itu yang lama Pak ya. Kan soalnya Bapak bilangnya gebrakan. Saya begitu gebrakan. Kan kita ngomong 100 hari pemerintahan. Ya MBG itu Pak, MBG. Makan bergizi gratis itu udah gebrakan paling oke itu Pak. Dalam sejarah Indonesia belum ada presiden yang punya makan belum ada Pak. Bergizi gratis. Sebetulnya tadinya saya mau ngomongin itu ya Pak ya, menteri yang banyak banget itu, tapi kan Pak Karno juga pernah. Iya. Banyak. Jadi gebrakan yang paling nyata menurut saya itu makan bergizi gratis Pak. Itu menurut saya sih ya oke lah. Tapi memang idenya oke lah, tapi pelaksanaannya kan belum ya. Iya. Jadi memang masih perlu dipertanyakan dan dipersoalkan. Kalau Pak Jokowi ya Pak ya, ini bukan ngebanding-bandingin Pak, tapi emang ngebandingin sih. Iya. Nggak maksud saya gini, Pak Jokowi itu kan kita tahu ini presiden dulu ya awal-awal ya. Waktu Pak BG juga masih suka kan. Itu wah ini merakyat banget, turun langsung ke rakyat, belusukan sana sini. Terus dia pengen ekonomi rakyat meroket gitu kan kita tahu tuh Pak. Nah ini sekarang kayak gimana arahnya Pak Prabowo ini belum kelihatan sih, kecuali satu ya saya ngelihat sifat politiknya Pak Prabowo nih atau strategi politiknya Pak Prabowo itu merangkul Pak. Berarti dua dong tadi, makan gizi gratis sama merangkul itu ya. Merangkul, dia ingin merangkul semua gitu. Kecuali emang sahabat lama kayak Papa nggak dirangkul Pak. Belum Pak. Ini kalau yang baru-baru dirangkul gitu Pak. Tapi dalam strategi merangkul itu kan akhirnya ya terjadilah kabinet yang gemuk, terjadilah orang-orang yang tidak perform, Zaken menjadi second kabinet, kayak gitu. Ada jebakan itu juga kan Hen? Iya tapi kan ini baru 100 hari juga Pak, mungkin ada perbaikan-perbaikan nantinya. Iya. Gitu. Memang sih ditunggu banget Pak reshuffle itu. Mungkin nanti reshuffle-nya yang ditunggu ya. Habis lebaran kali ya. Habis lebaran nih. Ya kan Pak Prabowo baik ya, mungkin dia pengen juga menteri-menterinya itu ya bikin acara halal bihalal di rumah menteri Pak, di IKN ya Pak ya. Menikmati masa Ramadan dalam jabatannya itu. Iya di IKN Pak. Oh di IKN. Kan biar lebih khusyuk Pak. Bikin sholat. Puasanya. Oh puasanya di sana, sholat idnya di sana ya, gitu. Lebih khusyuk gitu. Kan seru juga Pak. Kenapa di sana lebih khusyuk? Kenapa alasannya? Ya kan lebih sepi Pak, lebih nggak ada orang gitu dan bisa
fokus lah. Ya. Ditemani oleh jangkrik, ulat dan ular-ular yang. Bapak emang pernah ke sana, Pak? Belum. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Kan kalau tidak ke sana. Itu mungkin akan jadi destinasi wisata loh, Pak. Udah. Iya. Udah jadi. Sekarang itu jalannya udah mulai jadi dibikinin tuh kayak natural banget gitu. Oh, adventure. Iya, adventure ya. Iya. Jadi pokoknya kalau datang ke situ ada Tapi Pak BW ya, menurut Pak BW itu nanti dia akan diselesaikan gak sih IKN sama Pak Prabowo? Kalau ukurannya dari spending yang diberikan sampai sekarang agak sulit menyatakan bahwa itu akan dilaksanakan. Satu itu. Terus kedua, kalau ukurannya pada kemampuan dana kita karena sekarang masih defisit, apa pentingnya itu diterusin? Karena banyak flagship yang lain yang mesti kerjain. Itu kan yang kedua. Terus yang lebih penting lagi sebenarnya dalam situasi yang kritikal dan sangat fragile kayak sekarang ini, kalau pergi ke sana kan berarti kan harus di sana fasilitasnya belum ada, infrastrukturnya belum ada, itu kan kerja effort lagi, Bos. Ngerjain di sini aja masih ada gap yang lu bilang macam-macam, lu pindah lagi ke sana, bukan hanya gap tuh nanti. Bisa gap, grab, macam-macam itu, Bos. Iya. Oke, Pak. Terima kasih sudah hadir di acara podcast ini. Jadi harapan ke depan ya kalau menurut satu lagi di soal di law enforcement, gimana tuh catatan lu tuh? Ya itu kan jelek banget ya, Pak. Jelek banget ya. Ya itu tentang pagar laut aja lah, udah contohnya itu aja. Terus belum lagi yang pagar laut bukannya bagus akhirnya di ini. Ya kan, ya kita lihat aja ujungnya 300 triliun 6,5 tahun kan juga oke tuh, Pak. Untuk apa tuh 300 triliun? Yang itu yang kasus 300 triliun dihukum 6,5 tahun penjara. Oh, si Muiz. Iya. Harvey Muiz. Iya. Jadi memang kan kelihatan banget gitu. Terus belum lagi kan case-nya Harun Masiku jilid selanjutnya ini yang ada Hasto Kristiantonya kan kita juga nggak tahu gimana. Terus Gama, Pak, yang meninggal, adik kita tuh Gama yang meninggal kan juga sampai hari ini belum ada kejelasannya. Jadi memang banyak hal juga dan ya keyakinan terhadap Pak Prabowo untuk melaksanakan law enforcement itu sebetulnya sih keyakinannya besar, Pak ya. Bisa terlaksana atau tidak kan tergantung dari aparatnya. Nah itu tadi, Pak, saya tuh menilainya Pak Prabowo tuh sendirian, Pak. Jadi ya jadi menteri-menterinya tuh juga bukan hanya quality gap, tapi relationsnya juga gapnya lumayan tuh kelihatannya. Ya, itu kan banyak menteri-menteri itu sebenarnya orang-orang yang memang orang terdekat Prabowo kan. Menteri luar negeri, menteri kebudayaan, menteri KKP, kan ada juga menteri sekretaris negara. Nah, itu dekat beneran atau terlihat seolah-olah dekat? Kayak menteri, mau ngomong menteri pertahanan Pak Safri kan sohib, Bos. Iya, terus apa lagi? Iya, maksud gua argumenmu apa enggak misleading itu? Enggak misleading, ya gini kan saya melihatnya dari kenyataan media aja. Gitu. Kalau yang lain-lainnya kan juga nggak tahu juga gitu. Sebenarnya ada satu lagi ya, ketika rapat-rapat kabinet itu Pak Prabowo kan menekankan efisiensi. Tapi mendirect kita harus mencapai tingkat pertumbuhan sekian, strateginya harus begini, itu belum kelihatan tuh. Aku belum dengar ya. Atau mungkin terbatas informasi saya. Kamu dengar nggak? Direct guiding langsung dari kita akan mencapai ini. Kita akan harus mencapai ini. Dalam 1 tahun ini kita mencapai ini. Iya udah, Pak, dia kan bilang mau jadi macan Asia lagi. Yo, cuman sekedar macan, cuman how to. Nah itu yang menurut saya mungkin Pak Prabowo menjelaskan ke menterinya ya, secara tidak langsung atau tidak terdengar oleh kita gitu. Mungkin ya. Saya sih yakinnya tuh ini orang pinter, Pak. Oh pinter, yes. Bacaan bukunya banyak, yes. Jadi menurut saya sih pasti ada hal yang bisa dicapai lah oleh dirinya. Ya. Masalah kemudian apa yang bisa dicapai terus sampai di mana bisa tercapai itu kan persoalan lain, Pak. Jangan-jangan kita terlalu terburu-buru dan over expected juga ya. Oh kita harus begini. Padahal semuanya itu kan ada langgamnya. Ada style of the leadership yang harus dilakukan gitu. Nanti juga kalau udah setahun
Mas BW udah terbiasa kok dengan kondisi ini. Karena kejadiannya kan akan berulang lagi Pak. Yang berkuasa, yang nggak berkuasa ya bikin podcast. Iya. Jangkrik bos. Gitu. Teman-teman, ini obrolannya ringan tapi mendalam. Henry dengan kemampuan komunikasinya yang hebat karena dia memang dokter komunikasi. Pasti punya kemampuan penetrasi dan menginspirasi. Mudah-mudahan ini menjadi bagian penting untuk menjaga kewarasan kita. Iya. Ada kata penutup, Hen? Terima Atau kasih. pembuka? Terima kasih. Terima kasih. Saya justru lebih ingin Pak BW lebih panjang lagi muji saya itu. Udah, makasih ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.